أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam ke-18 ya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan menjadikan ridho, asbab turunnya ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita nantinya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang memasuki pintu surga melalui bab khusus untuk bulan puasa, yaitu babur rayyan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, adik-adik mahasiswa dan adik-adik sekalian, melanjutkan pembahasan kita tentang Al-Qur'an. Sebagaimana saya telah bacakan tadi dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah kami turunkan dari Al-Quran itu syifa sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa ma lizzalimin wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'min wa la yazidu zalimina illa khasara. Akan tetapi ya, Al-Quran itu tidak menjadi rahmat dan tidak menjadi syafa. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang zalim sehingga dapat kerugian. Kenapa? Karena menjauh dari Al-Quran. Kita tahu bersama syifa sebagai penyembuh ya, atau juga syafa'ah. Kenapa? Karena Al-Quran akan menjadi syafaat nanti kita pada hari kiamat. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran wa'allamahu, dan mengajarkannya. Dan di sini tidak ada batasan usia, Pak Ibu ya. Belajar Al-Quran itu tidak hanya batas waktu SD, waktu sekolah, tapi sampai sekarang, sampai akhir hayat. Kita lihat viral kan beberapa waktu yang lalu, misalnya ada yang meninggal ketika sedang membaca Al-Quran, membaca surat Yasin misalnya. Itu kan indah, kematian-kematian seperti itu yang kita rindukan ya, bersama Al-Quran dan sebagai rahmat. Nah, di sini ada sebuah riwayat yang masyhur, ada sebuah cerita ya, bagaimana Al-Quran menjadi rahmat. Suatu ketika ada seorang musafir dalam perjalanan jauh, tiba-tiba di tengah perjalanan dia dibegal, dirampok ya. Barang dagangannya disita dan orangnya pun akan dibunuh. Kemudian ketika ditahan dan disandera, pedagang tersebut kemudian memohon izin kepada penyanderanya atau pembegalnya ya, untuk sholat 2 rakaat. Dan dilalanya ketika dalam sholat itu dalam kondisi panik seperti itu, di dalam kondisi ketakutan itu, dia lupa semua ayat baca apa yang telah dihafalkannya, kecuali salah satu ayat daripada surah An-Naml. Surah An-Naml bunyinya amma yujibul muttarru idza da'ahu rabbahu. Siapakah yang akan menjawab amma yujibul muttar, orang-orang yang dalam kondisi terdesak ketika dia bermohon kepada Tuhannya.
fada'u rabbahu wa yakshifas su', dan kemudian diungkap kebenaran-kebenaran, diungkap wa yakshifas su', kejahatan-kejahatan diungkap, wa yakshifas su' amma yujibul muttar idza da'a rabbahu wa yakshifas su' wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan kami jadikan kalian sebagai khalifah. Wala qalilan ma tadhakkarun, akan tapi sedikit kali dari antara kalian yang mengingat akan hal tersebut. Dilalanya setelah selesai sholat itu, ya, ketika khusyuk karena akan menghadapi kematian, tapi ketika dia membacakan ayat itu, dilalanya para perampok itu ketakutan kabur. Kenapa? Karena perampok itu melihat, tiba-tiba melihat ada pasukan berkuda yang akan menghabisi para perampok tersebut. Doanya diijabah langsung dengan Al-Quran surah An-Naml tersebut. Amma yujibul muttar. Nah, siapakah yang akan menjawab, ya, kegundahan, kekhawatiran seorang hamba, ya, ketika dia berdoa dalam kondisi darurat. Wa yakshifas su', dan akan diungkap segala bentuk kejahatan. Wa ya'lamu khulafa'al ard, dan kami jadikan kalian sebagai khalifah di atas bumi. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali yang kalian ingat. Nah, ini di antara rahman Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, orang yang dalam kondisi darurat ketika akan menghadapi kematian, dia akan dibunuh oleh pembegal atau perampok, dia memohon izin dan membacakan ayat Al-Qur'an tersebut, tiba-tiba datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan dia akan mendapatkan kemenangan. Dan akhirnya perampok itu pun melarikan diri dan pedagang itu selamat dengan barang dagangan. Ini, ya, kita jadikan Al-Quran sebagai apa? Syifa war rahmah. Kenapa? Kadang kita lupa, ya, kita membatasi diri kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu hanya surat Yasin, tahlilan. Jangan hanya itu, Pak. Al-Quran ada 30 juz. Nah, apalagi pada bulan Ramadan ini, ya, mari kita baca Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai rahmat bagi kita. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Kita hiasi rumah kita dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi perenungan kita dan dapat kita laksanakan. Ya, kita laksanakan walaupun bacanya satu papan. Ya enggak? Karena sebaik amal, kata Nabi apa? Khairul amali dawamuha wa in qalla. Sebaik amal itu apa? Yang kontinu walaupun sedikit. Sehari mungkin dapat 3 baris atau 4 baris, tidak apa-apa. Yang penting kontinu. Ya, ini insyaallah seperti kata pepatah, ala bisa karena biasa. Ya, lidah kita ini kalau jarang membaca Al-Quran maka akan keluh, ya, akan kaku, maka perlu harus dibaca ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.